Fajar, anak seorang petani tua bernama Pak Darmo, bermimpi menjadi prajurit TNI. Namun, cita-cita itu menuntut pengorbanan besar. Demi mendukung impian anaknya, Pak Darmo rela menjual satu-satunya kebun warisan keluarga, sumber penghidupan mereka selama ini. Meski diremehkan banyak orang, Fajar membuktikan ketekunan dan semangat juangnya hingga akhirnya diterima menjadi bintara TNI. Kisah ini menggambarkan kekuatan cinta seorang ayah, perjuangan tanpa pamrih, dan kebanggaan yang lahir dari tanah sederhana. Di jejak cerita, kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang menyentuh hati, membuka mata, dan menginspirasi jiwa. Jika kamu percaya bahwa setiap kisah bisa mengubah cara pandang kita, jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak tertinggal satupun cerita yang mungkin akan mengubah harimu. Klik tombol subscribe sekarang, dan mari melangkah bersama di setiap jejak cerita. Tanah dan cita-cita. Mentari belum benar-benar naik saat Pak Darmo sudah duduk di beranda rumah kayunya yang tua. Gubuk sederhana itu berdiri di atas tanah miring, menghadap langsung ke hamparan kebun kopi yang telah menjadi tumpuan hidupnya selama puluhan tahun. Di antara kabut yang mulai terangkat dari lereng Gunung Wilis, samar terlihat barisan pohon-pohon kopi yang menjulang rapi, daunnya masih basah oleh embun. Pak Darmo menyesap teh pahit buatan sendiri. Tak ada gula, seperti biasanya. Lidahnya sudah biasa dengan getir. Tapi pagi ini, rasa getir di dadanya jauh lebih dalam daripada minuman di tangannya. Di dalam rumah, terdengar suara buku di balik dan langkah kaki ringan. Fajar, anak semata wayangnya, tengah bersiap untuk berlari pagi. Sejak lulus SMA 2 bulan lalu, Fajar makin rajin berlatih fisik. Push up, sit up, lari pagi, semua ia lakukan tanpa disuruh. Cita-citanya jelas, menjadi prajurit TNI. Ayah, aku lari dulu ya, ucap Fajar dari ambang pintu. Pak Darmo menoleh, tersenyum tipis. Hati-hati, jangan lari ke jalan besar, banyak truk pagi-pagi. Iya, ya. Fajar melesat, meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Tubuhnya yang kurus namun berotot kecil itu segera hilang di balik kabut. Pak Darmo menghela napas panjang. Lalu pandangannya kembali ke kebun kopi. Setiap pohon punya cerita. Ditanam oleh almarhum ayahnya puluhan tahun lalu. Ia merawatnya seperti anak sendiri. Hasil panen yang tak seberapa itulah yang membiayai hidup mereka. Tapi kini, anak satu-satunya ingin mengejar mimpi besar. Dan Pak Darmo tahu betul, mimpi besar tak hanya butuh semangat, ia butuh biaya. Biaya seleksi, administrasi, latihan mandiri, tes kesehatan, bahkan ongkos transportasi ke kota kabupaten. Semua tak akan bisa ditanggung hanya dengan hasil panen tahun ini yang bahkan belum tentu berhasil. Ia pernah bicara dengan Pak RW soal ini. Kalau anak saya benar-benar diterima, saya mau jual kebun itu, Pak, ucapnya saat itu. Pak RW menggeleng. Itu kebun warisan. Jangan gegabah, Mo. Siapa tahu anakmu belum tentu diterima. Pak Darmo paham. Banyak orang meragukan Fajar. Anak desa, badan kecil, uang pas-pasan. Tapi Pak Darmo tak pernah menakar anaknya dengan cara itu. Ia melihat nyala semangat yang sama seperti yang dulu dimiliki para pejuang yang ia dengar dari cerita orang tua. Malam harinya, setelah Fajar tertidur karena kelelahan berlatih, Pak Darmo masih terjaga. Ia duduk di atas tikar tua, memandangi tumpukan kertas yang sudah ia kumpulkan. Catatan harga panen, perkiraan biaya masuk TNI, hingga daftar kontak pembeli tanah yang ia dapat dari tetangga. Ia menyentuh lantai rumahnya yang dingin. Rumah ini dibangun dari hasil kebun itu. Tapi sekarang, mungkin kebun itu harus dijual agar anaknya bisa meninggalkan rumah dan berjalan ke arah masa depan. Di luar, hujan turun perlahan. Menambah dingin malam dan ketegangan dalam hati Pak Darmo. Tapi tekadnya sudah hampir bulat. Ia berbisik dalam hati, kalau Fajar harus punya masa depan, biarlah kebun ini jadi jalannya. Pagi berikutnya, Pak Darmo pergi ke warung buatik. Sambil menyeruput kopi dan ngobrol kecil, ia melempar pertanyaan, Bu, ada yang minat beli kebun nggak akhir-akhir ini? Buatik memicingkan mata. Kebun mana, Pak? Kebun kopi saya di belakang rumah. Buatik terdiam beberapa saat, lalu mendekat. Serius, Pak Darmo? Itu warisan. Masa dijual? Pak Darmo hanya mengangguk pelan. Fajar mau ikut seleksi TNI. Biayanya besar. Saya mau usahakan. Buatik mengangguk paham. Saya coba tanya-tanya ya, Pak. Tapi sekarang yang cari kebun cuma maklar-maklar kota. Harganya ditekan. Tak apa, Bu.
Yang penting cukup buat bekal fajar. Hari-hari selanjutnya diisi dengan pertemuan diam-diam antara Pak Darmo dan beberapa orang yang tertarik dengan kebunnya. Kebanyakan hanya mau membayar separuh harga pasar. Beberapa mencoba menakut-nakuti dengan surat-surat lama yang belum dibalik nama. Pak Darmo hanya tersenyum. Ia tahu apa yang ia lakukan. Dan ia tahu, cita-cita anaknya lebih mahal daripada harga pasar. Satu malam, Fajar pulang dari latihan. Tubuhnya lelah, bajunya basah oleh keringat. Ia mencium tangan ayahnya, lalu menuju kamar. Saat akan menyimpan handuknya, tanpa sengaja ia menjatuhkan tumpukan kertas di meja. Dari sana ia melihat satu surat mencolok, surat kesepakatan jual beli tanah. Mata Fajar membelalak. Ia membaca cepat, wajahnya pucat. Ia berlari keluar kamar. Ayah, ini apa? Pak Darmo yang tengah duduk di dapur, menengadah perlahan. Ini, kebun kita dijual? Pak Darmo terdiam, lalu mengangguk perlahan. Kenapa, ya? Kenapa tidak bilang dulu? Pak Darmo berdiri, suaranya lirih. Karena kamu pasti akan menolak. Padahal ayah sudah putuskan. Yah, aku nggak mau. Aku bisa cari kerja sambil latihan. Jangan jual kebun itu. Itu satu-satunya yang kita punya. Pak Darmo mendekat, memegang bahu anaknya. Dengar, Jar. Dulu kakekmu juga berjuang agar ayah bisa sekolah. Sekarang giliran ayah. Kalau kamu bisa jadi tentara, berdiri gagah bawa nama negara, itu kebanggaan ayah. Apa arti tanah kalau anak sendiri tak bisa terbang lebih tinggi? Fajar memalingkan muka, menahan air mata. Tapi nanti kita hidup dari mana? Pak Darmo tersenyum. Rezeki Allah yang urus. Ayah urus bagian usaha dan doa. Fajar tak membalas. Malam itu ia menangis dalam diam. Dalam hati ia bersumpah, ia tidak akan membuat pengorbanan ayahnya sia-sia. Ia harus lulus, tak peduli beratnya medan yang akan ia hadapi nanti. Dan saat mentari kembali muncul dari balik lereng gunung esok harinya, Pak Darmo kembali duduk di beranda. Teh pahit di tangannya masih sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Beban di dadanya terasa sedikit lebih ringan. Karena ia tahu, perjuangan seorang ayah bukan sekadar memberi makan, tetapi mengantar anaknya ke gerbang masa depan, meski harus berjalan tanpa alas di atas batu kerikil bernama pengorbanan. Surat di bawah bantal. Hari-hari di rumah Pak Darmo berubah. Fajar menjadi lebih diam, tapi juga lebih tekun. Setiap pagi ia berlari menyusuri jalan tanah yang membelah perbukitan, lalu melatih otot tubuhnya dengan alat seadanya, karung berisi batu, batang kayu sebagai palang, dan tiang jemuran tempat ia menggantungkan tubuhnya untuk latihan beban. Ia jarang bicara soal kebun lagi, tapi raut wajahnya menyimpan luka yang belum sembuh. Pak Darmo tahu, anaknya masih menanggung rasa bersalah. Tapi ia tak pernah mengungkit. Setiap kali Fajar pergi latihan, Pak Darmo menyelinap ke ladang, membantu tetangga memanen, menambal dinding rumah tetangga, bahkan memikul kayu untuk dijual. Ia tak lagi punya kebun sendiri, pelepasan itu sudah resmi. Tapi ia masih punya tenaga, dan itu cukup baginya untuk bertahan sampai Fajar resmi mengikuti seleksi TNI di kota. Suatu sore, setelah seharian bekerja memotong bambu untuk keperluan warga yang membangun kandang kambing, Pak Darmo pulang dengan langkah berat. Di tangan kirinya, ada uang 2 lembar hasil kerja kasar itu. Ia simpan dalam kaleng kecil di bawah tempat tidur, menambahkannya ke tabungan seleksi Fajar. Di ruang tengah, Fajar tengah membuka amplop dari panitia seleksi. Isinya daftar perlengkapan dan rincian biaya. Ia terlihat cemas, walau mencoba bersikap tenang. Yah, katanya harus bawa sepatu lari, seragam olahraga, dan biaya transportasi sendiri. Kayaknya nggak sedikit, ucap Fajar tanpa menatap ayahnya. Pak Darmo menghampiri, duduk di lantai, lalu mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini, cukup buat daftar awal. Nanti sisanya ayah usahakan lagi. Fajar menatap amplop itu. Tangannya gemetar saat menerimanya. Dari mana, ya? Dari hasil jual kebun. Dan sedikit-sedikit kerja sambilan. Fajar menunduk, matanya basah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Malam itu, ia tidur lebih cepat, memeluk tumpukan buku dan daftar latihan di sampingnya. Tapi di balik keheningan malam, Pak Darmo menyelipkan sesuatu di bawah bantal anaknya. Sebuah surat yang ia tulis dengan tangan sendiri, hurufnya besar-besar dan goyah, tapi penuh makna. Nak, kalau kelak kamu membaca ini dan kebun kita sudah bukan milik kita lagi, jangan sesali apapun. Tanah bisa kembali dibeli.
Tapi masa muda kamu hanya datang sekali. Jangan kamu sia-siakan. Ayah tidak pernah meminta balasan, hanya satu, buktikan bahwa kamu layak berdiri di barisan terdepan membela negeri ini. Kalau kamu gagal, ayah tetap bangga. Kalau kamu berhasil, biar tanah ini jadi saksi bahwa kita pernah memilih jalan yang tidak mudah. Ayah? Beberapa hari kemudian, Fajar membaca surat itu saat membereskan tempat tidurnya. Ia menangis lama sekali. Ia genggam surat itu erat, lalu memasukkannya ke dalam dompet. Sejak saat itu, semangatnya berlipat ganda. Sementara itu, kabar tentang penjualan kebun Pak Darmo mulai terdengar di telinga tetangga. Sebagian besar tercengang. Beberapa nyinyir. Masa kebun segitu luas dijual demi cita-cita yang belum jelas? Kalau gagal, mau makan apa mereka? Anaknya kurus begitu, mana lulus jadi tentara? Tapi ada juga yang mulai hormat. Pak Darmo itu ayah sejati. Coba lihat, mana ada orang tua zaman sekarang yang rela begitu demi anak? Fajar mendengar semuanya, tapi ia diam. Ia tahu, hanya satu cara membungkam mulut orang, dengan membuktikan apa yang tak mereka percaya. Seleksi awal pun dimulai. Kota kabupaten yang biasanya lengang, kini ramai oleh ribuan pemuda dari berbagai pelosok desa. Terminal penuh sesak. Rumah sewa ludes disewa peserta. Fajar datang dengan tas lusuh dan sepatu lari yang disemir ulang agar tampak baru. Pak Darmo ikut mengantar. Di stasiun, ia hanya berpesan singkat. Kalau capek, ingat tanah kita. Kalau ingin menyerah, ingat tangan ayahmu yang kini kosong. Fajar hanya mengangguk. Tak sanggup bicara. Hari-hari di lokasi seleksi begitu berat. Tes fisik, kesehatan, psikologi, bahkan wawancara, semuanya menguras tenaga dan mental. Banyak yang menyerah di hari pertama. Ada yang cedera, ada yang pulang dengan air mata. Fajar nyaris tumbang saat tes lari. Napasnya tersengal, otot kakinya terasa seperti terbakar. Tapi dalam bayangannya, ia lihat wajah ayahnya duduk di beranda, menggenggam cangkul, menatapnya dari jauh. Ia ingat surat di bawah bantal. Dan ia paksa tubuhnya lari hingga garis akhir. Malam hari, ia hanya minum air dan makan mie instan. Tapi dalam hatinya, ia sudah lebih kenyang dari siapapun. Karena ia membawa cinta dan pengorbanan yang tak semua orang punya. Di desa, Pak Darmo terus bekerja serabutan. Tapi ada malam-malam di mana ia menatap langit dan bertanya pada Tuhan, apakah jalan ini benar? Apakah aku terlalu gegabah menjual kebun? Tapi setiap kali ragu datang, ia ingat senyum Fajar saat masih kecil, saat berkata ingin menjadi tentara agar bisa membela negara. Dan keraguan itu hilang, digantikan oleh harapan yang tulus dari hati seorang ayah. Hari pengumuman tahap pertama datang. Pak Darmo tidak tahu bagaimana menghubungi anaknya. Ia hanya bisa menunggu kabar. Ia duduk di bawah pohon mangga tua, di dekat bekas kebunnya yang kini sudah mulai dibersihkan oleh pemilik baru. Ia menatap ladang itu, mengenang masa-masa dulu ia membajak tanahnya bersama almarhum istrinya, sambil menggendong Fajar yang masih balita di punggungnya. Lalu, dari kejauhan, seseorang berlari kecil. Itu Fajar. Wajahnya basah keringat. Matanya merah. Napasnya cepat. Pak Darmo berdiri. Bagaimana, Jar? Fajar tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan secarik kertas dari saku, lalu menyerahkannya ke ayahnya dengan tangan gemetar. Pak Darmo membaca dengan mata bergetar. Lolos seleksi tahap pertama. Ia memeluk anaknya. Lama, tanpa kata. Di tengah kebun yang tak lagi miliknya, tapi tetap jadi tempat mereka menanam harapan. Dan malam itu, sebelum tidur, Fajar mengembalikan surat bawah bantal itu ke ayahnya. Yah, katanya, aku janji, suatu hari aku kembalikan tanah itu. Tapi walau tidak bisa, ayah tahu aku akan menjaga tanah ini dengan seragam, bukan cangkul. Pak Darmo tak menjawab. Ia hanya memandang bulan, lalu memejamkan mata. Dalam hatinya, ia tahu, tanah bisa pergi dari tangan. Tapi tidak dari jiwa. Keringat di pagi buta. Udara kota kabupaten di pagi hari masih menyimpan sedikit dingin dari malam sebelumnya. Di halaman asrama tempat para calon peserta TNI ditempatkan sementara, puluhan pemuda sudah bersiap. Wajah mereka tegang, sebagian lelah, sebagian pucat, tapi mata mereka menyala. Hari ini adalah hari uji fisik akhir. Fajar berdiri di baris kedua, mengenakan kaos putih polos dan celana training yang mulai usang. Sepatunya masih sepatu yang sama, disemir dan dijahit ulang. Tapi langkahnya mantap. Ia telah berlatih berminggu-minggu. Badannya lebih kekar, lebih berisi. Nafasnya teratur.
Tapi yang paling kuat bukan ototnya, melainkan tekadnya. Di rumah, Pak Darmo bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyalakan kompor kayu dan menyiapkan bekal, nasi putih, telur rebus, dan sambal terasi. Ia tahu Fajar tak akan bisa pulang hari ini, tapi kebiasaan menyiapkan makanan untuk anaknya tak bisa dihapus begitu saja. Ia duduk menatap nasi itu lama sekali. Lalu, tanpa berkata apapun, ia bungkus dan simpan di atas meja. Seolah menunggu Fajar pulang, seperti dulu. Di lapangan latihan, Fajar berdiri di belakang garis putih. Pelatih berteriak, "Siap lari 12 menit, sekarang." Mereka mulai berlari. 1 putaran. 2. 3. Napas Fajar mulai berat. Ia melihat kiri kanan. Beberapa peserta sudah mulai melambat, beberapa jatuh. Teriakan pelatih tak henti-henti. "Cepat! Kalian bukan anak mami." Di putaran kelima, Fajar mulai goyah. Tapi saat kakinya nyaris menyerah, ia ingat pagi-pagi di desa, saat ia berlari di antara kabut sambil menahan lapar. Ingat suara ayahnya menyuruhnya hati-hati. Ingat saat ayahnya diam-diam menambal sol sepatu tuanya malam-malam. Ingat surat di bawah bantal. Dan itu semua menyulut bara di dalam tubuhnya. Ia menggertakkan gigi, menambah kecepatan. Di saat yang lain mulai tertinggal, ia melewati garis akhir di antara 5 besar tercepat. Setelah lari, ada push-up, sit-up, dan sutleran. Fajar bukan yang paling kuat, tapi ia tidak pernah berhenti. Saat tubuhnya nyaris tumbang, ia menatap langit dan membisikkan doa. "Ya Allah, jangan biarkan keringat ayahku sia-sia." Di desa, Pak Darmo kembali bekerja. Kali ini ia mengangkut karung berisi pasir untuk bangunan warga. Ia sudah tua, pundaknya rapuh, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap receh yang ia dapat ia masukkan ke dalam kaleng kecil di bawah ranjang. Beberapa warga mulai menghargai usahanya. "Pak Darmo, kalau ada yang bisa dibantu, bilang ya." "Kami dengar Fajar lolos tahap pertama," kata Pak Dayat, tetangga sebelah. Pak Darmo hanya tersenyum kecil. "Doakan saja terus." Namun, di balik senyum itu, ada rasa khawatir. Ujian berikutnya adalah tes kesehatan menyeluruh. Dan itu butuh biaya lebih besar, röntgen, laboratorium, dan akomodasi di rumah sakit daerah. Fajar menerima selebaran berisi rincian biaya dan tempat tes kesehatan. Ia termenung di bawah pohon dekat asrama. Uangnya hampir habis. Ia hanya membawa sisa amplop pemberian ayahnya. Ia tak tahu harus bagaimana. Malamnya, ia menelepon ayahnya dari warung telepon. "Yah, besok tes kesehatan. Harus ke rumah sakit. Biayanya agak besar. Aku nggak tahu cukup atau enggak." Dari ujung telepon, suara Pak Darmo terdengar tenang. "Besok pagi kamu cek rekening. Ayah titip sama Pak Dayat ke kota." Fajar menahan napas. "Tapi, yah uang dari mana lagi?" Pak Darmo tak menjawab langsung. Hanya suara napasnya yang berat. "Yang penting kamu sehat. Lulus atau tidak, kamu sudah buat ayah bangga." Fajar menggenggam gagang telepon erat-erat. Ia tahu ayahnya pasti mengorbankan sesuatu lagi. Tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Keesokan harinya, Fajar terkejut saat melihat rekeningnya. Ada uang masuk dari rekening atas nama Pak Dayat. Jumlahnya pas untuk biaya tes kesehatan dan ongkos. Ia gunakan semuanya. Pemeriksaan röntgen, darah, urin, jantung, semuanya dilakukan dalam 1 hari yang melelahkan. Beberapa peserta dinyatakan tidak lolos karena tekanan darah, kelainan jantung, atau gangguan penglihatan. Fajar lolos semuanya, nyaris tanpa hambatan. Malamnya, ia berjalan kaki keliling kota sendirian. Ia melewati kantor Koramil, melihat bendera merah putih berkibar. Ia berdiri cukup lama di depannya, merasakan desir angin di wajahnya. Andai ibu masih ada, pasti beliau akan bangga, batinnya. Ia menengadah ke langit. Bulan sabit menggantung malu-malu. Dan Fajar berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan sia-siakan keringat ayahku. Beri aku kesempatan untuk menjadi anak yang pantas memakai seragam ini. Untuk bangsa ini. Untuk keluarga kami." Di desa, Pak Darmo jatuh sakit. Tubuhnya menggigil karena kelelahan. Ia tetap menolak dibawa ke puskesmas. Hanya duduk di beranda, diselimuti sarung, menatap kosong ke arah kebun yang kini tumbuh jagung hasil tanam pemilik baru. Pak Dayat datang membawakan teh hangat. "Pak Darmo, istirahat dulu. Badan Bapak udah lelah." Pak Darmo hanya tersenyum. "Kalau tubuh ini rusak untuk Fajar, saya ikhlas." Minggu terakhir seleksi tiba. Wawancara akhir dengan petinggi TNI di daerah.
Fajar duduk di ruang tunggu dengan seragam putih yang sudah disetrika lusuh. Ia satu-satunya yang datang tanpa orang tua mendampingi. Di dalam ruang wawancara, seorang perwira menatapnya dari balik meja. Kenapa ingin jadi tentara? Fajar menarik napas. Agar bisa menjaga tanah ini. Tanah tempat ayah saya menanam harapan. Tanah yang sekarang bukan lagi milik kami, tapi masih ada dalam hati saya. Mereka terdiam sejenak. Perwira itu mengangguk perlahan. Kau bukan hanya membawa tubuhmu ke sini, tapi juga pengorbanan. Itu yang kami cari. Hari pengumuman besar akan tiba minggu depan. Fajar memutuskan pulang untuk pertama kalinya setelah sebulan lebih di kota. Ia berjalan kaki hampir 2 jam dari terminal ke rumah. Sesampainya di depan rumah, ia melihat ayahnya duduk bersandar di kursi bambu, tampak lemah, tapi tersenyum saat melihat anaknya datang. Fajar memeluk ayahnya erat. Lalu, dari sakunya, ia keluarkan surat kecil berwarna putih. Ayah, ini belum pengumuman resmi. Tapi dari petugas, aku sudah dapat konfirmasi. Aku diterima. Pak Darmo tak bicara. Ia hanya meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan anaknya. Mereka duduk di beranda, memandangi langit sore yang perlahan berubah warna keemasan. Tak ada suara, tak ada percakapan. Hanya keheningan yang menenangkan. Seolah langit pun ikut diam menghormati perjuangan seorang ayah dan anaknya. Dan Fajar tahu, apapun yang akan terjadi nanti di dunia militer, satu hal sudah pasti. Ia sudah menang di medan juang paling awal, di medan perjuangan cinta seorang ayah. Surat kelulusan. Desa Sukamulyo perlahan mulai berubah. Dulu, kabar tentang anak petani yang mencoba mendaftar TNI hanya jadi bahan obrolan kecil di warung kopi. Tapi kini, nama Fajar mulai sering disebut dengan nada yang berbeda. Lebih hati-hati. Lebih penuh rasa ingin tahu. Katanya dia lulus tes fisik, bisik Bu Atik ke tetangganya. Lah iya, saya dengar dari Pak Dayat, dia juga lolos tes kesehatan. Hebat juga anak itu, timpal yang lain. Tak ada yang tahu pasti kabar sebenarnya. Fajar tak pernah membanggakan diri. Pak Darmo juga terlalu sederhana untuk menyebar cerita. Tapi ketenangan mereka justru menumbuhkan rasa hormat di hati orang-orang. Di rumah, Pak Darmo semakin sering duduk di beranda, menyelimuti tubuhnya dengan kain sarung lusuh. Meski badannya belum sepenuhnya pulih, senyum tipisnya kembali menghiasi wajah. Ia tahu, masa penantian terakhir telah tiba. Hari itu, mentari belum benar-benar naik saat Fajar turun dari bus kota dengan mengenakan baju terbaiknya. Kemeja putih, celana bahan biru tua, dan sepatu hitam yang telah ia poles semalaman. Di tangannya, ada satu amplop putih yang ia genggam erat, amplop yang akan mengubah hidupnya, dan hidup ayahnya. Ia berjalan cepat menembus jalanan desa, melewati kebun-kebun, menyapa tetangga-tetangga yang memandangnya dari kejauhan. Beberapa hanya mengangguk, yang lain mencoba tersenyum canggung. Ada rasa takjub, juga rasa bersalah dalam tatapan mereka, mungkin karena dulu pernah meremehkan. Sesampainya di rumah, ia berdiri di ambang pintu. Pak Darmo sedang menyalakan tungku di dapur. Ia menoleh, dan seolah merasakan getar yang berbeda di langkah Fajar. Ayah, suara Fajar parau. Pak Darmo berdiri, perlahan, menatap mata anaknya. Fajar mengulurkan amplop itu. Ini, pengumuman resmi dari panitia seleksi TNI. Saya, diterima, ya? Pak Darmo tak segera membuka. Tangannya bergetar saat menerima amplop itu, lalu ia peluk anaknya erat, sangat erat. Tak ada air mata, hanya dada yang bergetar menahan haru. Mereka duduk di lantai, dan Pak Darmo membuka surat itu pelan. Di sana tertulis jelas, Fajar Aditya dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon bintara TNI tahun ini. Lalu, seperti badai yang menumpuk di langit selama berbulan-bulan, semua pecah dalam diam. Pak Darmo mencium tangan anaknya. Fajar memeluk ayahnya sambil berbisik, semua ini karena ayah. Aku hanya berlari, tapi ayah yang membukakan jalan. Hari-hari berikutnya, Fajar harus melengkapi berkas dan kembali ke kota untuk mulai pendidikan dasar militer. Tapi sebelum itu, satu kejadian yang tak terduga terjadi. Sore itu, seorang pria tua berperawakan tegap datang ke rumah mereka. Mengenakan jaket loreng dan topi hitam sederhana. Ia memperkenalkan diri sebagai Letnan Kolonel, Purnawirawan Harsono, seorang veteran yang tinggal di kota kabupaten. Aku dengar cerita tentang anak Pak Darmo dari adik ipar saya yang bekerja di seleksi administrasi, katanya sambil tersenyum. Pak Darmo dan Fajar terkejut, tapi tetap menyambut dengan hangat.
Letkol Harsono menatap Fajar dengan kagum. Kau mengingatkan saya pada masa muda. Tapi yang lebih menggetarkan hati saya adalah apa yang dilakukan ayahmu. Menjual satu-satunya kebun demi cita-cita anak. Itu bukan hal kecil. Fajar menunduk, sementara Pak Darmo tetap tenang. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Tanya Pak Darmo. Bukan kalian yang membantu saya. Justru saya yang ingin membantu, kata Harsono. Ia mengeluarkan map kecil dari tasnya. Isinya, surat jual beli kebun Pak Darmo yang ia beli kembali dari tangan makelar yang dahulu menekannya. Saya membeli kembali kebun ini. Tapi bukan untuk saya. Ini saya kembalikan pada pemilik aslinya, katanya sambil menyerahkan dokumen itu. Pak Darmo tertegun. Tapi kenapa, Pak? Saya tak bisa membalas. Letkol Harsono tertawa kecil. Sudah dibalas. Dengan cinta seorang ayah yang menembus batas logika. Dengan anak yang akan membela negara ini. Itu cukup. Pak Darmo menggenggam dokumen itu, dan kali ini, ia tak bisa menahan tangisnya. Beberapa minggu kemudian, Fajar resmi diberangkatkan ke pusat pendidikan TNI. Upacara pelepasan kecil diadakan oleh warga desa. Semua datang, dari Pak RW, tetangga yang dulu meremehkan, sampai anak-anak kecil yang membawa bendera merah putih mini. Fajar berdiri gagah di tengah lapangan kecil, mengenakan seragam pelatihan. Wajahnya bersinar, bukan karena baju, tapi karena tekad. Saat bus mulai melaju, Pak Darmo berdiri paling depan. Ia tak menangis. Ia hanya meletakkan tangan di dada, memberi hormat kepada anaknya. Dan dari balik kaca jendela, Fajar membalas dengan sikap sempurna, tegap, lurus, menghormat penuh kebanggaan. Hari itu, di bawah langit desa yang cerah, seorang ayah dan anak telah menyelesaikan perjuangan pertamanya. Bukan hanya soal cita-cita, tapi soal cinta. Cinta yang ditanam di tanah warisan, tumbuh dari peluh, dan akhirnya mekar menjadi masa depan. Tanah kembali, nama tetap harum. Waktu berjalan cepat. Hanya dalam beberapa bulan setelah keberangkatan Fajar ke pusat pendidikan TNI, suasana di desa Sukamulyo berubah drastis. Dulu, desa itu hanya dikenal sebagai daerah penghasil kopi di kaki Gunung Wilis, dengan kehidupan yang berjalan pelan dan sederhana. Tapi kini, di setiap sudut warung kopi dan halaman rumah warga, nama Fajar selalu disebut-sebut dengan rasa bangga. Anak Pak Darmo itu memang beda. Teguh dan tenang, kayak ayahnya, ujar Pak RW saat ronda malam. Iya, saya dengar dari keponakan di kota, Fajar jadi ketua regu di pendidikannya, sambung Pak Dayat. Cocok jadi pemimpin, sopan dan tangguh. Sementara itu, Pak Darmo tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tak pernah meminta perlakuan istimewa dari siapapun. Kebun kopi yang dulu ia relakan, kini kembali berada dalam genggamannya. Tapi ia belum menyentuhnya lagi. Biar tumbuh sendiri dulu, aku belum siap membuka luka lama, katanya suatu sore pada Bu Atik. Namun ada satu hal yang berubah dari Pak Darmo, ia kini lebih banyak tersenyum. Dan senyum itu selalu muncul setiap kali ia menerima surat dari Fajar. Setiap 2 minggu sekali, surat berperangko merah datang dari markas pendidikan TNI. Fajar menuliskan segala perkembangan, latihan menembak, baris berbaris, tes medan, dan bahkan bagaimana ia terpilih menjadi pemimpin kelompok karena ketekunannya. Di setiap akhir surat, Fajar selalu menutup dengan kalimat yang sama. Ayah, kelak aku akan pulang dengan nama yang membawa harum tanah ini. Beberapa bulan kemudian, surat undangan pelantikan resmi tiba. Pak Darmo membacanya berulang-ulang, seolah takut salah tafsir. Upacara pelantikan Bintara TNI Angkatan Darat. Tanggal 21 April 2001. Tempat, Pusat Pendidikan TNI, Magelang. Keluarga diundang hadir sebagai saksi kebanggaan negara. Pak Darmo menangis pelan malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh. Ia tak punya jas atau pakaian mewah. Tapi ia mencuci baju batik terbaiknya, menyetrika dengan hati-hati, lalu menyewa sepatu dari tetangga untuk upacara. Pagi hari pelantikan tiba. Di tengah lautan manusia di lapangan upacara yang megah, tampak sosok Fajar berdiri di barisan prajurit muda. Seragamnya lengkap, sepatu hitam mengkilap, wajahnya lebih tegas dari sebelumnya. Komandan membacakan satu persatu nama prajurit yang resmi dilantik. Dan ketika nama, Fajar Aditya, asal Sukamulyo, Jawa Timur, disebut, Pak Darmo berdiri tegak dari tempat duduknya. Ia memberi hormat. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tajam menatap anaknya. Saat upacara selesai, para prajurit diberi waktu untuk bertemu keluarga.
Fajar langsung berlari ke arah ayahnya, lalu mencium tangan dan memeluk tubuh ringkih itu. Orang-orang di sekeliling memperhatikan momen itu dengan penuh haru. "Maaf, Yah, belum bisa kembalikan kebun itu dengan uang," bisik Fajar lirih. Pak Darmo menggeleng. "Kebun sudah kembali, Nak. Tapi bahkan kalau tidak pun, ayah tetap menang hari ini. Ayah punya anak yang lebih kokoh dari tanah dan lebih harum dari kopi di kebun." Setelah pelantikan, Letkol, Purnawirawan, Harsono kembali datang ke rumah mereka, kali ini bersama rombongan Yayasan Pejuang Veteran. "Kami akan bantu Pak Darmo dan beberapa petani di sini mengembangkan kembali kebun kopi," katanya. "Dan kami ingin menamai program ini dengan nama Fajar." Maka lahirlah Kebun Harapan Fajar, program bantuan pertanian dan beasiswa untuk anak petani di desa-desa pegunungan. Nama Fajar menjadi simbol perjuangan, bukan hanya sebagai anak petani yang jadi tentara, tapi sebagai anak bangsa yang mengangkat derajat orang tuanya dengan cara yang mulia. Pak Darmo tidak lagi bekerja berat. Tapi setiap pagi, ia tetap bangun lebih awal, menyapu halaman, dan menyiram bibit kopi yang mulai tumbuh kembali di kebunnya. Ia tahu, ia tak lagi sendiri. Kini tanah itu dijaga bukan hanya oleh tangannya, tapi oleh semangat seluruh desa. Fajar ditempatkan di batalion infanteri yang menjaga perbatasan. Ia jarang pulang, tapi setiap pulang ia menginap di rumah ayahnya, tetap tidur di kasur bambu lamanya, dan tetap mencium tangan ayahnya tiap pagi. Satu malam, sebelum kembali bertugas, ia duduk di beranda bersama Pak Darmo. Bulan bulat sempurna menggantung di langit. "Yah," kata Fajar, "aku pernah malu karena kita miskin. Tapi sekarang, aku sadar, dari kemiskinan itu, ayah justru membuatku jadi orang paling kaya." Pak Darmo menoleh. "Apa kamu tahu kekayaan ayah sebenarnya?" Fajar menggeleng. Pak Darmo menatap langit. "Kamu, Nak, kamu adalah tanah yang paling subur yang pernah ayah tanami. Dan sekarang, kamu tumbuh jadi pohon yang meneduhkan banyak orang." Penutup. Di bawah langit merah putih, berdiri seorang prajurit muda bernama Fajar. Dan di belakangnya, berdiri seorang ayah tua dengan sarung lusuh dan senyum paling tulus. Tanah mungkin pernah berpindah tangan. Rumah mungkin pernah terasa kosong. Tapi cinta, tekad, dan pengorbanan seorang ayah tak pernah kehilangan tempatnya. Mereka tetap tertanam kuat, dan akan terus harum, selama nama anak itu masih hidup dalam barisan penjaga negeri. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.